Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahimah Agustiani dengan NIM 23060309 kelas A2 PGSD angkatan 2023. Nah, di sini saya akan membuat tugas UAS, yaitu video menganalisis untuk memenuhi mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Evi Susanti MPD. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk menganalisis sebuah video ini, alangkah baiknya kita melihat cuplikan berikut ini. Heboh putusan MK. Nah, tadi kan kita sudah menonton nih video dari cuplikannya. Di sini saya sudah menganalisis tentang video tersebut. Di menit 0,05, Pak Hotman Paris ini berbicara heboh putusan MK. Bisa terlihat saja di dalam pengucapan dari Pak Hotman Paris ini tuh sudah mengucapkan berulang-ulang, karena menurut saya jangan MK, tapi sebaiknya Pak Hotman mengucapkan saja MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita masuk ke video kedua. Kalian bisa tonton cuplikannya di sini. Apakah benar demikian? Kenapa yang dikorbankan? Oke, di sini saya sudah menganalisis juga video kedua. Di menit 0,16, di sini Pak Hotman mengucapkan, apakah benar demikian? Kenapa yang dikorbankan hanya satu, yaitu sang paman? Sebaiknya Pak Hotman ini mengucapkan, apakah benar yang dikorbankan hanya satu, yaitu sang paman? Karena Pak Hotman ini terlalu banyak memasukkan kata tersebut. Nah, di sini juga sudah terlihat Pak Hotman ini adalah menggunakan pemborosan kata yang sangat berlebihan, karena sudah ada apakah benar, demikian, kenapa. Seharusnya Pak Hotman cukup saja mengucapkan apakah benar yang dikorbankan hanya satu, yaitu sang paman. Nah, sekarang kita lanjut ke video ketiga ya. Kita tonton cuplikannya. Meloloskan Gibran itu bisa lolos. Kita nggak bahas itu. Di sini saya juga sudah menganalisis sebuah video dari cuplikan ketiga ini. Dia mengatakan kenapa putusan meloloskan Gibran itu bisa lolos. Nah, sebaiknya Pak Hotman ini cukup menanyakan kenapa putusan meloloskan Gibran. Jadi tidak usah ada tambahan itu bisa lolos, karena untuk didengar oleh para penontonnya itu ini tuh kurang efektif gitu. Jadi kayak sebaiknya Pak Hotman bilang kenapa putusan meloloskan Gibran, bukan kenapa putusan meloloskan Gibran itu bisa lolos. Selanjutnya video keempat. Sebelum kita menganalisis video keempat ini nih, lebih baik kita menonton cuplikannya dulu. Sebelum keluar putusan nomor 90. Nah, di sini juga saya menganalisis nih video keempat. Di menit 1.02, jelas sekali pengucapan dari Pak Hotman ini kurang jelas. Pak Hotman berbicara sebelum keluar keputusan 90. Seharusnya dalam pengucapan ini Pak Hotman harus jelas seperti sebelum keluar keputusan yang ke-90. Bukan malah tidak jelas pengucapannya tuh seperti sebelum keluar. Jadi itu kurang jelas untuk didengar oleh para penonton tersebut. Selanjutnya yaitu video kelima. Kita simak video tersebut. Putusan yang mengatakan no. Nah, saya juga menganalisis nih dari video kelima ini, yaitu pada menit 1.9 dia berbicara sebelumnya ada 3 putusan yang mengatakan no. Sebaiknya Pak Hotman ini menggunakan kata tidak. Kenapa? Karena ini adalah tata bahasa yang salah, karena menggunakan bahasa Inggris di saat perdebatan ini, karena seharusnya menggunakan kata tidak, bukan no. Selanjutnya kita masuk ke video ke-6. Sebelum kita menganalisis video ini, sebaiknya kita menyimak dulu. Ini benar-benar menguntungkan Gibran. Oh, tidak ada urusan, Bang. Di sini saya sudah menganalisis Bang, tidak ada urusan dari soal video Gibran, ke-6 Bang. ini. Ya, maksud saya Dari menit dampaknya. 1.34 sampai menit 2.08, Pak Margarito ini selama di video ini menunjuk lawan bicaranya, yaitu menunjuk Hotman Paris. Karena menurut saya dengan dia menunjuk itu sama aja dengan dia menantang sebuah lawan bicaranya. Seharusnya tidak. Dan di menit ini juga ada beberapa tata bahasa yang seharusnya diganti, seperti bang. Ini sangat mengganggu perdebatan.
Nah, mungkin Pak Margarito juga ingin menghormati Pak Hotman, namun sebaiknya menggunakan kata Pak, jangan Bang. Nah, karena itu tuh sangat tidak, sangat tidak enak untuk didengarnya. Lalu, Pak Margarito juga terlalu banyak menggunakan kata berulang, seperti begini-begini. Sangat pemborosan kata, dan Pak Margarito ini kurang jelas dalam pengucapannya, karena terlalu cepat dalam berbicaranya. Selanjutnya kita masuk ke video ke-7. Nah, sebelum kita menganalisis video ke-7 ini, sebaiknya kita menonton cuplikan dulu. Sekarang mana yang putusan yang mau kita pakai? Itu pertanyaan. Nah, saya sudah menganalisis nih dari video ke-7. Dari menit 2.18, Pak Hotman berbicara, mana putusan lain yang mau kita pakai. Garis bawahi, ada kata yang Pak Hotman lontarkan, yaitu pakai. Nah, sebaiknya Pak Hotman ini menggunakan katanya itu pakai, bukan pakai. Karena kalau kata pakai itu adalah kata yang tidak baku. Sedangkan kata bakunya itu adalah pakai. Karena kan ini di dalam persidangan. Nah, kalau menggunakan kata pakai, ini sangat tidak efektif. Seharusnya menggunakan kata pakai. Nah, sebelum masuk ke video yang ke-8 ini, untuk menganalisis sebuah video ini, sebaiknya kita menonton dulu nih cuplikan dari video tersebut. Pak Abdul Cair Ramadan yang juga ahli hukum tata negara. Kalau Saya sudah menganalisis nih video yang ke-8. Di menit 2.25, Pak Hotman menyebutkan nama seseorang dengan tergesa-gesa dan membuat para pendengar ini bingung. Apa sih yang Pak Hotman bicara gitu? Karena tidak mengetahui nama dari seseorang itu. Karena Pak Hotman itu tergesa-gesa dalam pengucapannya. Ini tuh sudah termasuk dalam kesalahan pengucapan. Selanjutnya kita masuk ke video 9. Sebelum kita lanjut untuk menganalisis dari video ini, sebaiknya kita menonton dulu video tersebut. Sesuai dengan azas itu yang terakhir, Pak. Saya sudah menganalisis nih dari video 9 ini. Di menit 2.31, Abdul Cair Ramadan berbicara sesuai dengan azaz. Nah, dari pengucapannya ini tuh sudah salah. Karena ejaannya itu tidak benar. Seharusnya asas, bukan azaz. Karena ini tuh adalah penggunaan kata yang salah dalam EYD. Seharusnya asas, bukan azaz. Selanjutnya kita masuk ke video 10. Nah, di video 10 ini juga kita akan menonton dulu sebelum kita menganalisis dari video ini. Nah, ini adalah video cuplikan. Apa begitu namanya ya? azas sederhana Di sini, dalam ilmu. Saya sudah menganalisis video ke-10 di menit 3.13. Bapak ini juga mengucapkan azaz. Kesalahan dalam bahasa ini sangat mengganggu dan pastinya orang yang mendengarnya itu akan bertanya-tanya, kenapa azaz? Kenapa tidak asas? Karena kan dalam ejaannya itu sudah salah. Seharusnya Bapak ini juga mengucapkannya asas, bukan azaz. Selanjutnya kita masuk ke video 11. Sebelum kita menganalisis video ke-11 ini, kita akan menonton dulu cuplikan dari video tersebut. Jadi itu, abang paham lah. Abangnya pura-pura bang nggak paham. Abang Kita tanya. menganalisis video ke-11, yaitu di menit 3.29. Pak Margarito mengucapkan, abang paham, akan bang. Nah, ejaannya ini tuh salah. Seharusnya menggunakan P, bukan F. Karena seharusnya Pak Margarito ini mengucapkan abang paham, bang, bukan malah abang faham. Jadi ejaannya itu sudah salah. Karena faham itu bukan kata yang tidak baku, sedangkan paham adalah kata yang baku. Nah, Pak Margarito ini tuh dalam pengucapannya sudah salah. Nah, selanjutnya kita masuk ke video ke-12. Nah, sebelum kita menganalisis video ini, sebaiknya kita menonton terlebih dulu dan memperhatikan video tersebut. Putusannya berbeda-beda perkara permohonan. Putusan ini, permohonan ini, putusan ini, permohonan ini, putusan ini, permohonan ini. tapi kan dasarnya kan sama. Setuju. Video ini tuh si Pak Margaritonya tuh menjelaskan dengan tidak jelas kayak nah. Dan ini tuh sudah salah gitu. Karena dari kata bahasanya, ejaannya pun tidak sangat jelas, membuat kita sebagai para pendengarnya ini keheranan kayak, hah, Pak Margarito ini tuh ngomong apa sih gitu. Jadi alangkah sebaiknya Pak Margarito ini tuh mengucapkan dengan kata yang jelas, ejaan yang jelas, tata bahasa yang jelas,
agar para penontonnya itu mendengarkannya itu dengan jelas apa yang disampaikan oleh Pak Margarito ini. Selanjutnya kita sudah memasuki video yang ke-13. Nah, sebelum kita menganalisis video ke-13 ini, sebaiknya kita juga menonton dan memperhatikan video tersebut. Jadi apanya pura-pura kagak tahu. Kalau ini Saya sudah menganalisis video tersebut di menit 3.53. Pak Margarito mengucapkan, "Abang jangan pura-pura kagak tahu." Nah, di sini tuh ejaannya tuh sangat tidak jelas karena kagak. Kagak itu sangat sangat kurang enak didengarnya dan kayak kagak tahu. Seharusnya Pak Margarito ini mengucapkan tidak tahu, jangan kagak tahu. Didengarnya itu sangat tidak efektif gitu, kayak apa sih gitu. Seharusnya Pak Margarito ini mengucapkan, "Abang jangan pura-pura tidak tahu." Jadi untuk didengarnya itu oleh para pendengarnya itu sangat enak. Selanjutnya kita masuk ke video 14. Sebelum kita menonton dan menganalisis video ini, sebaiknya kita mendengarkan dari kesalahan video tersebut. Koreksi di pengadilan tinggi, salah di pengadilan tinggi, koreksi di Mahkamah tinggal kasasi. Salah lagi di situ, koreksi di PK. Kalau ini saya 14 di menit 5.38 sampai 5.47, Pak Margarito ini tuh selalu saja menunjuk lawan bicaranya. Karena kan untuk menunjuk lawan bicaranya itu sudah tidak sudah tidak bagus gitu, kayak sama saja dia menantang gitu. Dan si Pak Margarito ini juga ejaan dan tata bahasanya itu kurang jelas, sangat terburu-buru, membuat para penonton keliru dengan pengucapan dan penyampaiannya tersebut. Jadi sebaiknya Pak Margarito ini tuh mengucapkan dengan perlahan agar ejaan dan EYD-nya ini tuh bisa terdengar dengan jelas oleh para penonton. Selanjutnya adalah video ke-15. Sebelum kita menganalisis video ke-15, sebaiknya kita menonton dan mendengarkan video tersebut. Menolak membahas tentang substansi. Iya, Di iya, sini saya iya, sudah iya. menganalisis nih, dari video ke-15 di menit 6.56. Pak Hotman sangat kurang jelas dalam pengucapannya. Di sini Pak Hotman berbicara substansi, tapi ia mengucapkan substansi. Seharusnya Pak Hotman ini tuh mengucapkan substansi, bukan malah substansi. Jadi didengarnya itu sangat tidak kurang gitu. Jadi kayak dia mengucapkan substansi, bukan substansi. Seharusnya Pak Hotman mengucapkan substansi. Nah, selanjutnya itu video ke-16. Di sini sebelum kita menganalisis video ke-16 ini, sebaiknya kita menonton dan menyimak video tersebut. Empat-empatnya semuanya adalah Saya sudah menganalisis video ke-16 ini di menit 8.15. Pengucapan Hotman Paris ini salah dan ED-nya pun kayak dia tuh mengatakan empat-empatnya. Terdengar sangat kurang kan? Sebaiknya Pak Hotman ini mengucapkan empat-empatnya terdengar jelas karena EYD-nya tuh tidak jelas dan ejaannya tuh tata bahasanya tidak jelas. Pak Hotman mengucapkan empat-empatnya, sedangkan yang benar itu adalah empat-empatnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke video 17, yaitu video terakhir dari video menganalisis. Nah, sebelum kita menganalisis ini, sebaiknya kita menonton video tersebut. 3 putusan merubah. Oke. Meminta merubah. Menolak merubah. Ya. Di Satu. menit 8.44, ejaan Pak Hotman ini salah. Seharusnya 3 putusan mengubah. Ia malah menyebut 3 putusan merubah, karena kata merubah tidak termasuk dalam ejaan yang benar dan tata bahasa yang benar. Sebaiknya Pak Hotman mengucapkan mengubah, karena ini adalah kata baku, sedangkan merubah bukan dari kata baku. Cukup sekian video menganalisis dari saya. Mohon maaf bila ada tutur bahasa yang kurang enak dan tidak jelas dalam pengucapannya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.